Ada yang menyebut kalau zikir bersama dipimpin imam itu bid'ah. Berarti Ustaz Muslim kok masuk neraka lah. Karena bid'ah sama dengan dalalah. Kalau dalalah sama dengan neraka. Kalau awak kata orang sahabi awak Ustaz Muslim pelaku bid'ah, itu sama dengan Ustaz Muslim dalalah. Itu sama artinya Ustaz Muslim masuk neraka. Maka jangan main-main menyabit bid'ah. Bid'ah kok kalau ambo disabit orang penyakit bukan bid'ah, orang berbohongi. Ustaz Muslimnya pemaaf. Sunnah itu tidak hanya perbuatan Nabi, tapi ucapan Nabi. Makanya definisi hadis itu 3. Min qaulin, cakap Nabi, au fi'lin, perbuatan Nabi, au takririn, takrir. Nabi tidak membuat, Nabi tidak ada bercakap, tapi Nabi diam. Diamnya Nabi itu pun sunnah. Namanya sunnah takrir ya. Nah, tentang berzikir bersama itu sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Idza zakarani fi nafsi. Kalau ada hambaku itu, hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, dibacakan dek Nabi, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, kalau ada hambaku berzikir mengingat aku sendirian, zakartuhu fi nafsi, aku menyebut dia sendirian. Itu suang, itu dalil zikir suang. Zikir berjamaah. Iza zakarani fi mala'in, kalau inya berzikir menyebut aku bersama-sama orang banyak, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku sebut dia di tempat yang lebih ramai Allah bersama malaikat. Hadis tentang zikir bersama dikumpulkan dari Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab judulnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Siapa yang menyusun itu? Imam As-Suyuti. Imam Suyuti itu hafalan hadisnya berapa? Hafiztu mi'atai alfa hadis, 200.000 hadis. Ada orang menyebut zikir bersama itu masyru', dianjurkan, hafalan hadisnya 200.000 hadis. Ada orang menyebut zikir bersama bid'ah, hafalnya cuma 2 hadis, itu pun ingat ujung lupa pangkal. Apa ibu ikut yang 200.000 atau yang 2 hadis? Ambo ikut yang 200.000 hadis. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri. Kitab tafsirnya sampai 2. Tafsir Jalalain, bukan jalan lain, Jalalain. Yang satu lagi tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Dalam hadis pula kitabnya banyak. Dalam kitab usul fikih ada. Dalam kitab masak macam-macam. Ikut Imam As-Suyuti rahimahullah. Apa hukum rokok dalam Islam Pak Ustaz? Mufti Saudi Arabia, Makkah Madinah, rokok haram. Mufti Mesir, Syekh Nasir Farid Wasil, rokok haram. Mufti Muhammadiyah, rokok haram. MUI, Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua dan orang sakit. Adapun orang sehat makruh. Nah, itu beda antara MUI dengan yang lain. Jadi Ustaz condong ke mana? Ampun tidak merokok, maka saya condong kepada rokok haram. Iko ada riwayat dari Ustaz namanya Ustaz Lukman Syarif, ketua MUI Dumai. Jadi kata Ustaz Lukman Syarif, adalah kiai di belakang rumah kiai kok banyak kebun. Ada kebun noneh, ada kebun timun, ada kebun kelapa, ada kebun tembakau. Suatu malam datanglah babi mau makan kebun Pak Kiai. Esok pagi ditengok noneh habis, timun habis, yang tak dimakan dek babi tembakau. Rupanya babi pun mengharamkan tembakau. Kata Pak Kiai, Pak Ustadz, apa perbedaan tasawuf sunni sama tasawuf falsafi? Tasawuf sunni itu nama tokohnya nan godang 2. Nan pertama Junaid Al-Baghdadi, nan kedua Abu Hamid Al-Ghazali. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini berdasarkan Quran dan hadis. Adapun tasawuf falsafi itu diambil dari filsafat Yunani. Poli yang mengatakan
bersatu dengan Tuhan, itulah awak tidak masuk dalam kelompok itu. Pokoknya awak ikut yang Sunni. Yang syekh-syekh awak tarekat Naqsyabandiyah itu adalah tasawuf Sunni. Kenapa bersuluk pakai baju putih? Kenapa baju putih? Nabi pakai baju putih. Kenapa selalu berwuduk? Karena Nabi itu tak berhenti-berhenti. Apa yang dicari dalam bersuluk itu sebenarnya? Meloketkan zikir ke dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 5,000 sehari, Allah, 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 supaya hatinya loket. Maka kalau sudah hatinya melekat zikir, inyom berdagang menggalih di toko, inyom tetap ingat Allah. Kalau inyom ingat Allah, ingat Allah, itu jalan, bukan tujuan. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, bukan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang solat batin, asallah putui makrifat nak ke masjid lagi. Mana tuan saya awak hanya solat di Mekah. Itu menyalah. Maka ikatannya adalah syariat. Kalau dia menyalahi syariat, maka tak bisa kita terima. Nabi sampai meninggal tetap solat berjamaah. Kau baru bersuluk 2 kali, dah tak ke masjid. Ini tak betul. Bisakah kita berdoa pada Allah minta umur panjang? Ya Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Kau ditanya kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh, ya kenapa awak minta umur panjang? Padahal umur kanlah ditetapkan Allah. Ada 2 jawaban. Pertama, yang Allahumma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Lauhul mahfuz itu punya Allah. Kalau Allah berkehendaknya bisa hapus, kalau Allah berkehendaknya bisa pertahankan. Dan kedua, dan bertambah itu bukan umurnya tapi barokah. Memang umurnya 70 tahun tapi barokahnya banyak. Hafalnya Quran. Ikut 70 tahun juz 30 pun tak lewat. Jadi yang awak pintakan itu adalah barokah umur panjang. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Maknanya berkahi umur kami. Itu makna kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra. Bisakah teman memberi syafaat kepada kita? Bisa. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Disabit di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Jadi waktu disuruh masuk surga, hai jamaah masjid syuhada, masuk surgalah kamu. Ketika jamaah masjid syuhada masuk surga, inyo bertanya pada Allah, ya Allah, mana kawan ambo yang dulu? Itulah syafaat orang soleh. Maka kalau ada kawan-kawan awak nan soleh, awak tetap berhubungan baik dengan tetap menjalankan syariat, bisanya menyelamatkan awak di akhirat. Tapi yang pun tak tahu, bapak pun belum tentu tahu saya ni soleh apa tidak. Maka awak husnuzan. Nanti kalau awak masuk dulu ajak amboya, iyalah. Kalau aku masuk, aku ajak, iyalah. Tapi kalau masuk surga, masuk neraka jangan. Sahabat yang soleh bisa. Sahabat yang soleh itu jangankan di dunia, di akhirat pun tetap menyelamatkan awak di akhirat. Woi, kau bisa sampai pagi kau. Bolehkah hasil zakat untuk pembangunan masjid? Boleh. Hasil zakat untuk pembangunan masjid boleh. Siapa yang menyebut boleh? Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Masuk asnaf mana? Fisabilillah. Masuk asnaf fisabilillah. Pak Ustaz, saya pernah mendengar penyampaian seorang ustaz yang mengatakan bahwa hewan itu akan masuk neraka. Apakah halal hasil penjualan ular? Semua hewan, semua binatang nanti akan ditunjuk Allah. Kunu turaban, maka semua binatang berubah menjadi tanah. Waktu semua binatang berubah menjadi tanah, maka apa kata orang kafir dalam surat An-Naba juz 30 surat pertama? Ya laitani kuntu, andai aku jadi tanah, andai aku jadi binatang, pasti aku jadi tanah. Tapi dia jadi manusia, maka awak hanya tompek 2. Kalau ke surga, neraka. Ular akan jadi tanah. Bolehkah menjual ular? Masih ada belut ikan, jual ikan aja. Haram.
Naha Rasulullah, ada 3 yang dilarang dari Rasulullah. Yang pertama, samanil kalbi, jual anjing. Dan kedua, mahrul baghi, hasil PSK, WTS. Dan ketiga, hulwanul kawin, duit hasil dari dukun. Haram. Makanan 3 kau dipakai kias. Ular dikiaskan risiko, maka haram. Binatang yang haram, haram menjual. Dalilnya kias. Apa hukum meminjam uang di bank? Riba. Dek apa? Bertambah, bertumbuh, berkembang. Pinjam 10 juta, bayar 10 juta. Riba. Batalkah wudu kita jika bersentuh dengan yang tidak mahram? Mazhab Hanafi tidak batal. Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Maliki bersahwat batal. Tak bersahwat tak batal. Hamba ulang balik. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki bersahwat batal. Tak bersahwat tak batal. Mazhab Syafi'i bersahwat tak bersahwat batal. Ustaz pilih mana? Hamba pakai mazhab Syafi'i, lebih selamat. Karena awak tak tahu tak bersahwat tak hendak. Tak ada tanduk. Kalau merah muka bersahwat, kalau hijau tak bersahwat, kalau kuning agak-agak bersahwat. Waktu bulan Ramadan, ada seorang wanita mencicipi makanan. Ditegur oleh sahabatnya. Dia bilang, kan hanya di ujung saja. Boleh di ujung. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali boleh di ujung. Tapi saya tak melakukan. Karena saya khawatir agak 10 kali. Mazhab Hambali membolehkan di ujung lidah. Tapi saya tak melakukan. Istri saya larang, tak boleh. Kalau kurang garam tak apa-apa, nanti kita tambah garam banyak-banyak. Adakah syarat khusus untuk menjadi imam masjid? Kalau awak satu kabupaten Kampar berkumpul, yang paling layak jadi imam siapa? Bupati. Kalau bupati tak sanggup, maka diangkat imam. Siapa? Imam ratib. Imam ratib diangkat dari bupati. Maka Nabi mengangkat imam tarawih, namanya Umar bin Khattab. Dah. Lanjut lagi. Siapa yang paling layak kalau awak berkumpul? Yang paling banyak hafalan. Kalau hafalannya sama, yang paling faham fikih, yang paling faham ayat Quran. Kalau sama, sampai ompet boleh. Itu pembahasan ambil pelatihan imam. Dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, ompet boleh syarat menjadi imam. Yang nomor ompet boleh sudah menikah. Nikah itu nomor ompet boleh. Suara nomor 12. Ikut orang awak anda, asal elok suara jadi imam. Suara nomor 12, nikah nomor 14. Syarat. Tapi yang paling bagus hafalan. Iko hafalannya 30 juz dan iko juz 30, hanya 30 juz. Apa hukum solat sunat qabliyah maghrib? Apakah ada hadis yang menyuruh? Pertama, ma baina kulli azanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada solat. Antara azan dan iqamat ada solat. Maghrib itu ada tidak azan iqamatnya? Ada. Maka qabliyah maghrib ada. Dalil kedua, ma min mafrudatin. Setiap solat fardu pasti didahului 2 rakaat. Solat maghrib itu solat fardu apa solat sunat? Solat fardu, maka didahului 2 rakaat. Hadis ketiga, Nabi keluar dari rumah, ia menengok sahabat sedang solat mengarah ke Ustuanah. Ustuanah itu tiang dalam Masjid Nabawi, dalam Raudhah. Maka Nabi diam. Itu dalil ada qabliyah maghrib. Adapun masjid yang ragu membuat qabliyah maghrib, inyo khawatir dek banyak orang membuat qabliyah, maka habis waktu maghrib. Maka jalan tengah, jalan keluar, buat stiker 5 menit setelah azan maghrib langsung iqamat. Siapa yang terlambat salah sendiri. Karena ada masjid di Pekanbaru, amba tanya, kenapa tak dibuat qabliyah maghrib? Beko kalau awak buat qabliyah maghrib lama waktu habis Pak Ustaz. Akan iqamat tak jadi iqamat. Dek apa nan terlambat ko tak le tanggung-tanggung Pak RT, Pak RW, Pak Ketua Masjid terlambat. Bagaimana dengan orang yang paham agama, paham hukum solat berjamaah, namun dia tak mau melakukannya? Kabura maqtan indallah. Ikolah orang yang paling kuat laknat Allah. Orang yang berilmu, tamat pesantren, sarjana agama, tapi tak ke masjid, ikolah orang yang paling kuat laknat. Kabura maqtan indallah, yang paling dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat itu bukan bentuk cacat. Orang cacat dilaknat, dah. Bisa jadi orang cacat dinaikkan Allah derajat tinggi. Laknat adalah orang berilmu tak beramal.
Bolehkah kita menganjurkan mengasih tahu pada orang kalau hendak hanya ingin beria-ria, tak usah solat di masjid? Orang yang solat ke masjid, kalau kita ejek dia jangan ria, nanti dia solat di rumah. Saya tak mau ke masjid, kenapa? Kalau ke masjid saya ria. Datang ke masjid, jaga diri, jangan sampai ria. Langkah kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billah. Berangkat ke masjid. Kau tak pernah ke masjid. Kenapa tak ke masjid? Takut saya riak, Pak Ustaz. Tarkul amal li ajlin nas, riak. Tak jadi ke masjid kerana takut dipuji, riak. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal supaya ingin dipuji, syirik. Beramal ingin dipuji, syirik. Tak jadi beramal takut dipuji, riak. Semua salah. Jadi yang betul, berangkat ke masjid, luruskan niat lillah ta'ala. Adakah perbedaan cara wuduk dalam ajaran Islam? Wuduk sodonya sama, hanya pada mengusap kepala. Mazhab Syafi'i sikit dulu. Mazhab Hanafi seperompek kepala. Mazhab Maliki semua kepala basah. Itu aja beda. Mazhab Hanafi paling bebas. Dari atas jembatan masuk ke dalam sah. Walaupun kaki dulu. Karena ayat itu bukan untuk tartib. Dalam Hanafi tidak ada tartib wudu. Kalau Syafi'i ada. Iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Muka dulu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau Hanafi tidak. Hilang hadas. Jangankan hadas ni, uang tu hilang sekali. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah dalam hukum Islam, maka pembagian zakat fitrah asnafnya sama macam zakat mal. Itulah hamba tulis, buka tulisan nama di internet www.somatmorocco.blogspot.com. Itu ditanya dek dosen UIN Potang, tahun Potang, Pak Ustaz, bolehkah zakat fitrah dibagikan macam zakat mal? Boleh. Buka tulisan nama www.somatmorocco.blogspot.com. Lah kami buka, kau tidak terbuka Pak Ustaz. Terbuka. Dek apa tidak terbuka? Pulsa tidak ada. Nyawa orang meninggal di mana ditempatkan Pak Ustaz? Orang yang baik-baik dompetnya ilin. Orang yang jahat-jahat dompetnya sijin. Itulah dompet nyawa. Orang yang baik ilin. Orang yang tidak baik dan jahat sijin. Begitu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Ar-Ruh. Sudah diterjemah bahasa Indonesia, R-O-H, roh. Bagaimana cara mendidik anak agar dapat menghafal dengan baik, benar, sedangkan orang tuanya tak pandai membaca Quran? Masukkan ke MDA, masukkan ke TPQ, masukkan ke SDIT, SMPIT, SMAIT. Kalau awak jahil agama, jangan sampai anak awak jahil bin bahlul. Sadar diri, tahu diuntung. Ambo tak bisa mendidik anak ambo, maka ambo carikan sekolah. Pak Ustaz, ikut anak ambo, tolong didik agama. Di rumah awak tanya ulang, kaji balik. Pak Ustaz, apa hukum zakat mal? Wajib. Bagaimana dengan orang yang mampu namun tak mau untuk bayar zakat? Itulah yang awak kaji sampai sejam tadi. Bagaimana hukum tentang imam yang tak tepat bacaannya? Kalau sampai mengubah arti, solatnya batal. Kalau tidak mengubah arti, sekedar tidak afdal, maka jangan angkat imam yang bacaan tak betul. Maka imam nan elok suara, elok makharijul huruf, topek matnya, Fatihah, la salata, tidak sah solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Siapa nan Fatihahnya tidak tepat, tak sah solat. Maka elok-elok fit and proper test. Sedang anggota DPR aja ada fit and proper test, apalagi jo calon bupati Kampar fit and proper test, padahal memimpin dunia. Ikut memimpin masalah ibadah akhirat, kenapa tidak ada fit and proper test? Apa hukum mengucapkan insya Allah namun hanya untuk pelipur lara saja? Ini orang memain-mainkan lafaz Allah, lafaz insya Allah dalam surat Al-Kahfi. Datang orang bertanya ke Nabi tentang Zulkarnain.
Siapa Zulkarnain? Kata Nabi, esok hamba jawab. Langsung turun ayat. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kau katakan pasti besok. Illa ayyasha Allah. Kalau tidak sanggup bilang tidak. Tapi kalau sanggup bilang insyaallah. Orang kini kalau tidak sanggup insyaallah. Itu penipu, dusta, bohong. Bolehkah mengodok salat yang lama tinggal? Salat yang lama tinggal wajib diqadha. Bukan boleh. Sepakat empat mazhab. Hanafi paling tua, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 3, Maliki Hambali nomor 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, salat yang tinggal wajib diqadha. Cara mengqadha, selesai salat langsung qadha. Habis isya tadi langsung qadha. Usalli fardal isya 4 raka'atin qadha'an. Berapa lama? Kalau tinggal 10 tahun, ganti 10 tahun. Dulu akil balik umur berapa? 10. Baru sembayang umur berapa? 20. Berarti tinggal 10 tahun. Ganti 2007 boleh, lunas 2027. Israel datang 2020.